Tinggal maju aja. Ini nggak usah mbok pusing. Fokus mulai gitu Pak. Kelihatan. Sik. Ini langsung. Oke, teman-teman, selamat sore. Sore hari ini Kak Rani bakalan ngobrol seru nih sama kita semuanya, tapi Kak Rani nggak sendirian ya. Kembali lagi akan ditemani oleh seseorang. Nah, siapakah orang itu? Sebentar lagi kita bakal undang ya teman ngobrol Kak Rani sore hari ini untuk bergabung bersama kita di obrolan santuy minggu sore. Dan tema yang akan dibawa kali ini adalah, ini sudah session kedua ya teman-teman ya. Kemarin session pertama kami live di Instagram, kemudian ini session keduanya memang kita lanjut live di Facebook. Nah, temanya adalah, udah ditulis tuh di judul di bawah itu. Kapan sih saat yang tepat untuk seseorang mencari bantuan psikolog? Nah, jadi banyak banget teman-teman di luar sana yang masih sering bingung, susah juga membedakan psikolog dan psikiater tugasnya tuh apa sih bedanya, terus psikolog itu kerjanya ngapain aja sih, dan kapan sih saat yang tepat untuk kita mencari bantuan psikolog gitu ya. Lalu kalau kita nanti mau ke psikolog, persiapan apa aja yang mesti kita lakukan, mesti kita persiapkan sebelum kita berkonsultasi dengan seorang psikolog. Oke. Kebalik kameranya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang nanti akan menonton live kami, jangan lupa juga like Facebook fanpage-nya Kak Rani, di username-nya Tanya Kak Rani, terus kemudian follow juga ya sosial media Kak Rani di Instagram, di Twitter, di YouTube channel dengan tagline Tanya Kak Rani. Jadi semuanya namanya sama, Tanya Kak Rani. Lalu nanti di tanggal 9 dan 10 Juni Kak Rani bersama Bu Sukma yang tadi pagi habis nge-live bareng sama Kak Rani akan mengadakan kelas WA group. Kelas WA-nya itu nanti judulnya adalah Manajemen Konflik Pasutri dalam Pola Pengasuhan Anak. Ya, kayak gimana kelasnya, penasaran? Kak Rani bakal tuliskan di sini ya, nomor pendaftarannya di mana. Oke. Kak Rani akan tuliskan di bawah ya, teman-teman ya. Nomor pendaftarannya di nomor berapa? Oke. 0882 28 9981 01. Oke. Pendaftaran kelas WA group tanggal 9 sampai 10 Juni. Oke. Hai Kak Iin. Yuk langsung gabung sama saya ya di sini ya. Ya, sudah. Nah, ini teman ngobrol saya sore hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti akan bisa membawa baru ya untuk Halo. Halo. Hai, Apa kabarnya nih? Halo Kak Rani. Hai Kak Iin. Saya cari angle yang tepat dulu ya, ini karena Facebook jadi kepotong Iya separuh. benar Saya ini makanya. Cari angle yang enak dilihat ya, bentar. Cukup terang nggak Kak Rani? Gimana? Cukup terang nggak? Tapi gambarnya agak kayak kepecah-pecah gitu, Kak Iin. Oh gitu. Bentar. Oke. Yes, Kak. Udah bagus? Lumayan kok, cuman memang agak remang-remang, agak sedikit gelap ya, Kak ya. Oke.
jatuh ya, Kak? Jatuh. Aduh, kebalik. Oke. Bentar. Ya nih, sambil Kak Iin mempersiapkan diri, Sabar saya akan ya. menyapa ya. It's okay Kak. Sambil saya akan menyapa yang udah bergabung ya di sini ya. Siapa saja nih yang udah bergabung di sini? Ada Mas Yudi Prasetyo. Oke, Mas Yudi Prasetyo, selamat sore, selamat bergabung dengan kita di sini. Ini karena Facebook Live memang separuh gitu ya, jadi agak susah untuk ketemu angle yang pas. Langsung ambil kan, Pak. Atur dulu ya Kak ya. Ganti tempat, pindah tempat ini. Yang lebih terang ya, cari yang terang ya. Iya. Dan sinyalnya lebih bagus. Oke, ya. Sip, Kak. Lebih terang, betul. Oh my God. Oh, ayah enggak bantu sih. Oke, Kak Rani bisa sambil mulai aja kali ya. Oke ya, sambil Aku mulai nggak rempong. apa-apa ya. Oke. Iya, iya. Oke, teman-teman yang kedua kita kemarin di edisi pertama di hari apa ya kemarin kita live ya saya jadi lupa beberapa hari yang lalu kami sudah live di Instagram dengan tema yang sama juga ya teman-teman ya jadi kapan sih saat yang tepat untuk seseorang sudah ngobrol panjang kali lebar dan itu seru banget perbincangannya karena banyak banget pertanyaan yang belum sempat terjawab dan sepertinya masih banyak teman-teman yang penasaran sama tema topik kali ini. Jadi kita bawakan lagi di hari ini di session kedua ya Kak Iin ya, session kedua ya. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran nih, pingin bertanya-tanya tentang seluk-beluk dunia seorang psikolog, apa aja yang kami kerjakan, terus kemudian apa yang bisa Anda dapatkan ketika Anda berkonsultasi dengan seorang psikolog, dan kapan saat yang tepat untuk kita mencari bantuan psikolog, lalu apa aja yang harus kita persiapkan, Anda bisa langsung tulis pertanyaan di kolom di bawah, nanti akan langsung kita jawab. Gitu. Jadi kita akan barengan selama 1 jam ke depan nanti ya, Kak Iin ya. Iya. Oke. Oh ya, teman-teman, saya juga menuliskan tadi ada nomor kontak person. Itu kontak person nanti untuk pendaftaran kelas WA Group. Jadi saya bersama dengan Mbak Sukma yang tadi pagi live sama saya, Kak Iin, dari Spirit Psychology Center dan Positive Consulting akan mengadakan kelas WA Group yang berjudul Manajemen Konflik Pasutri dalam Pola Pengasuhan Anak. Ya. Gitu. Jadi nanti akan menarik itu Kak Rani. Menarik ya. Ya, jadi webinarnya akan berlangsung tanggal 9 sampai 10 Juni selama 2 malam pukul 7:30 sampai jam 9 malam WIB. Biayanya cuma 35.000 untuk yang mendaftar single dan 55.000 untuk mendaftar berdua. Itu couple. Nanti kontak numbernya yang couple ya, saya udah share kontak numbernya di situ, jadi teman-teman nanti bisa langsung kontak kalau ingin mendaftar. Dan untuk 10 pendaftar pertama, Kak Iin akan mendapatkan gratis coaching dan konseling dari kami berdua nanti selama 1 bulan ke depan tentang pola pengasuhan anak dan manajemen konflik pasutri. Bagus ya. Iya. Nanti kapan ya menarik kita banget itu. Bikin juga ya. Nanti Kak Rani dan Kak Iin juga akan arrange untuk ya. Jadi stay tune terus. Oke, Kak Iin. Yuk kita mulai ya. Ya, oke. Tunggu. Sabar. 1 menit lagi. Baik, oke. Ya, oke. Oke, lanjut. Siap. Kita masih melanjut pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ya. Ada beberapa yang belum terjawab ya, Kak ya. Iya, sebenarnya masih banyak kemarin yang pengen nanya, cuma karena waktu kita terbatas, ya udah kita bikin session 2 ya Kak Rani ya. Betul. Ini kalau nanti 1 jam belum selesai, mungkin session 3 lagi ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Ya Kak, apa nih pertanyaannya Kak?
Kita mau bahas kembali mungkin karena kemarin kan teman-teman di Facebook tuh belum dengerin semua ya yang di Iya, live iya, IG betul. kita. Jadi tentunya sebelum kita masuk pada pembahasan, tentunya pasti kita pengen menjelaskan dulu tentang psikolog itu sebenarnya siapa sih yang disebut psikolog itu? Ya, ya. Silakan Nah, Kak Rani mungkin dijawab dulu. oke, ya, heeh. Jadi teman-teman banyak sekali yang bingung nih, masih belum bisa membedakan, terutama mungkin masyarakat awam ya. Jadi psikolog itu sebetulnya siapa sih? Terus kemudian psikolog sama dokter itu sama atau beda gitu. Jadi psikolog Mm-mm. bukanlah seorang dokter, tapi psikolog adalah seseorang yang sudah menempuh pendidikan sarjana psikologi di S1, terus kemudian melanjut di magister profesi psikolog. Nah, disitulah Mm-mm. setelah menempuh 2 ujian, ujian magister dan ujian secara HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, baru seseorang akan bisa disebut sebagai seorang psikolog gitu ya. Jadi psikolog bukan seorang Ya. dokter. Lalu kemudian bidang dari psikolog sendiri itu banyak ya. Kemarin kita bahas juga ya Kak Ya. Iin, ada psikolog Ada spesialis beberapa. perkembangan, kemudian psikolog klinis anak, psikolog klinis dewasa, psikolog spesialis pendidikan, spesialis industri dan organisasi. Juga sekarang ada Mm-mm. psikolog spesialis forensik, terus kemudian psikolog Ya, benar. spesialis apa ya? Banyak sih sekarang semakin berkembang ya cabangnya ya. Mm-mm. Nah, kalau yang teman-teman sering bingung itu mungkin psikolog dikira dokter karena belum tahu ya perbedaannya antara psikolog dan psikiater ya, Kak Iin ya. Nah, kalau yang Betul. dipanggil sebagai dokter itu adalah psikiater. Jadi seseorang yang sudah lulus sebagai dokter menempuh pendidikan kedokteran, terus kemudian melanjut spesialis kejiwaan atau SPKJ itu baru disebut psikiater. Jadi kalau kami itu dua pendidikan yang sangat berbeda mulai sejak dari awal ya. Oke, kira-kira gitu ya reviewnya ya kemarin kita ya. Iya, begitu penjelasannya. Jadi kadang kan masih ada yang sering manggil dok, 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 gitu, dokter, dokter. Ya, ya, Sebenarnya betul, ya betul, gitu yang betul. pengen kita lurusin tuh di situ bahwa sebenarnya kita itu Ya, bukan dokter, yang dokter itu yang ya psikiater itu karena memang dia lulusan kedokteran. ya, Kalau kita memang betul. jalurnya memang psikologi. Ya, ya. Dan Psikolog. kita juga tidak memberikan medikasi atau obat ya atau resep ya Kak Iin Iya, ya, karena benar-benar. ranah kita terbatas hanya sampai konseling, psikoterapi, tes, asesmen dan psikotes dan lain sebagainya, tapi bukan memberikan treatment untuk obat ya, farmakologi ya Kak ya. Iya, benar-benar. Oke, Oke. lanjut Kak. Kemudian terus pertanyaan yang paling sering itu ditanyakan kalau misalnya udah tahu kamu itu psikolog ya, oh berarti kamu ngurusin orang gila dong, iya nggak Kak Rani? Sering ditanyain gitu Iya, nggak iya. Kak Rani? Betul, Sering betul. ya? Kemarin kita juga, Mm-mm. kemarin kita udah bahas juga kan di IG. Padahal sebetulnya Iya, kan, tapi seperti yang disebutkan di awal, ranah seorang psikolog bukan cuma ngurusin orang gila ya, Kak Iin ya. iya Banyak banget ranah yang benar. bisa kita urusin, masuk ke perusahaan, terus kemudian ke pendidikan, ke ranah sosial, ranah perkembangan Mm-mm. anak, juga pendampingan sekolah, pendampingan suami istri, dan pola asuh, dan lain sebagainya. Ya, kalau psikolog klinis dewasa memang ada yang berkutat dengan istilahnya orang gila gitu ya, orang-orang bergangguan Mm-mm. mental, tapi tidak semuanya juga melakukan hal seperti itu. Contohnya Kak Rani, psikolog klinis dewasa, tapi kita bisa melakukan konseling, psikoterapi untuk orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan yang ringan, misalnya seperti Mm-mm. cemas, stres, fobia, nggak bisa tidur, terus kemudian merasa sering gelisah gitu kan, terus ketakutan, Mm-mm. masalah trauma, pasca perceraian, dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin juga masuk ke pertanyaan yang pertama kita hari ini ya, ranah apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang psikolog ya, Kak Iin ya? Iya benar-benar. Oke. Jadi apa aja yang bisa dilakukan sama psikolog gitu. Ya. Yang dilakukan oleh psikolog itu melakukan asesmen psikologi seperti apa, seperti melakukan pengetesan psikologi, terus melakukan asesmen, kemudian melakukan intervensi. Nah, intervensinya itu ada beberapa macam, ada dalam bentuk terapi kayak gitu ya Kak ya. Kalau dalam pendidikan sih yaitu psikolog pendidikan itu lebih menangani kepada anak-anak yang mungkin kesulitan belajar, juga merancang strategi pembelajaran yang baik, yang tepat gitu untuk anak kayak gitu. Dan intervensinya itu tergantung permasalahan anak apa aja dalam kesulitan belajar itu kan, misalnya si anak lambat belajar atau mungkin underachievement kayak gitu-gitu. Jadi nanti dilihat seberapa besar masalahnya, baru kita bisa menentukan intervensi apa yang bisa kita lakukan gitu Kak Rani. Itu kalau di dunia pendidikan.
Ini seiring dengan pengalamannya Kak In sendiri ya, yang dilakukan Mm-mm. seperti seputar itu ya Kak. Berarti untuk anak-anak yang mengalami kesulitan keterlambatan bicara atau mungkin gangguan hambatan dalam perkembangan bisa juga mengkontak psikolog ya untuk membantu dan Iya, mengevaluasi ya benar Kak bisa. ya. Oke, ya. Bisa, bisa. Jadi sekali lagi bukan cuma Tuh. ngurusin orang gila ya Kak, banyak yang bisa diurusin ya. Enggak. Nah, kalau misalnya kita ngurusin orang Oke. gila, terus yang di dunia pendidikan itu kan, lo terus yang gila yang mana gitu kan. Iya, iya, Jangan-jangan iya. nanti ada siswa yang datang konsultasi terus bilang, ih jangan-jangan itu anak gila lagi, kayak gitu. Oh iya, Enggak betul selalu betul. kita ngurusin orang gila. Betul. Tapi Hmm. di Toraja sendiri di tempat Kak Iin masih banyak nggak sih orang-orang yang berpendapat gitu, oh ke psikolog itu berarti takut dicap, aduh nanti gila, aduh nanti jadi bahan omongan orang nih gitu. Masih masih seperti itu nggak Ya, Kak budayanya? ya masih pasti, Masih ya? ha, karena memang di Oke. sini psikolog itu sendiri belum masih cukup awam ya buat masyarakat di sini. Jadi memang perlu banyak sosialisasi supaya Ya, masyarakat ya. lebih paham psikolog itu fungsinya untuk apa gitu Kak Rani ya. Oke. Salah satunya sosialisasi lewat cara seperti ini ya, Kak Iin ya, Ya memperkenalkan betul apa yang kita lakukan betul. ya. Oke. Ya Oke, betul. Kak Makanya topik ini Iin. sebenarnya sangat menarik. Ya, 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 ya. Betul sekali, sangat menarik. Ya, ya. Kemudian apalagi yang kita mau bahas ya? Apa Ini Kak, mungkin ini Kak orang Rani? bingung ya. Ya, gimana gimana Kak? Ya, gimana ya Kak Rani? Kadang kan ya, jadi kan banyak kadang orang tuh bisa contoh nih, contoh nggak bisa tidur udah lama gitu ya Kak ya, insomnia dan Mm-mm. lain sebagainya atau seringkali mimpi buruk tapi tidak berkesudahan gitu. Terus kemudian mereka bertanya nih, saya tuh sebetulnya harus ke psikolog dulu atau psikiater dulu gitu. Ah iya benar-benar Iya ya. kan? Kadang Iya kan? bingung. Kalau punya masalah kayak Uh. gini, bagusnya ke psikolog apa ke psikiater ya? Iya, Tuh. iya, iya. Mungkin dari Kak Mm-mm. Iin, mungkin Kak Iin pingin menjawab dulu, nanti akan saya tambahkan. Oh ya, oke. Kalau menurut saya kalau ada yang nanya mau ke psikolog dulu, ke psikiater karena kesulitan tidur itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih datang ke psikolog aja. Kalau memang ternyata permasalahannya itu ada menyangkut dengan apa bagian organ tubuh atau yang memang membutuhkan perawatan secara medis, maka saya akan rekomendasikan ya udah silakan ke psikiater. Mungkin Ya, apa akan diberikan penanganan secara medis yang tepat seperti itu. Tapi kalau iya, memang iya. masalahnya bisa dengan terapi, ya akan saya tangani gitu, ditangani Iya, sama iya, psikolog sih betul. Kak ya. Ya, Iya, gimana betul Kak sekali. Rani mungkin nambahin ya? Iya. Jadi kadang memang agak susah, agak sulit untuk menentukan sejak awal ya, Kak Iin ya. Kadang memang Mm-mm. overlap ya antara seseorang harus ke psikolog atau psikiater. Namun untuk langkah Mm-mm. awal Anda bisa ke psikolog dulu karena kami pasti akan melakukan konsultasi, asesmen dan lain sebagainya ya, Kak Iin ya. Jika Mm-mm. diperlukan Ya tes, betul. mungkin juga akan dilakukan tes, observasi dan wawancara. Nah, ini juga satu hal seperti yang tadi Kak Iin ungkapkan, yang membedakan psikiater tuh di mana. Ternyata psikiater itu kalau ngecek sesuatu tuh memang berbeda ya pendekatannya sama kita ya Kak Iin. Ya, Kalau mm-mm. kita mungkin ngecek dari sisi emosi orang itu, pola pikir orang itu, Ya. kognitifnya dan lain sebagainya gitu. Masih oke nggak nih gitu. Tapi kalau psikiater Mm-mm. akan mengecek ada nggak sih gangguan yang berkaitan dengan organ di dalam tubuhnya. Jadi secara Mm-mm. medisnya gitu. Mm-mm. Nah, jadi kan oleh karena itu kita nggak bisa ngomong sejak awal nih, oh tepatnya lebih ke psikolog atau psikiater gitu. Nanti psikiater Mm-mm. juga akan mengecek lebih lanjut. Jikalau memang ternyata hanya dibutuhkannya psikoterapi dan konseling saja, berarti Anda cukup sampai di psikolog. Tapi kalau memang butuh untuk terapi obat, berarti Anda masih harus berlanjut dengan psikiater. Tapi it's okay Ya, kalau nanti betul. selama meminum obat, tapi tetap pergi ke psikolog untuk meminta pendampingan, it's okay ya, Kak Ya. Iin ya. Jadi Jadi dua-duanya saling jadi diobati berkombinasi dari ya. ya benar. Diobati secara medis juga diobati secara psikologis kayak Ya, gitu. ya, Dan betul, betul sekali. Oke, jadi dua-duanya hmm, bisa saling berkolaborasi ya Kak In, nggak masalah ya. iya, betul. Oke. Hmm. Apalagi yang kita bahas itu tadi udah bedanya Ini psikolog dan Kak, psikiater ya. ya Mm-mm. cukup jelas lah ya, ada gambaran ya untuk teman-teman ya, jadi nggak bingung lagi ya, nggak perlu bingung sih sebetulnya. Ini Kak Iin, banyak nih Ya, teman-teman nih Kak Iin, terutama biasanya anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, dewasa awal gitu, sering nih Kak Iin tanya sama saya, Kak Rani, saya tuh pengen berkonsultasi ke psikolog, tapi saya takut rahasia saya nanti terbongkar, atau saya takut image saya gimana nih di depan teman-teman, nanti kalau ternyata mereka tahu saya tuh ke psikolog gitu. Banyak tuh Kak keluhan. hmm,
Mungkin nggak secara langsung diungkapkan sih, cuma kadang kalau misalnya ada yang datang, terus ada teman dekatnya yang kepo banget, ih kenapa dia ada punya masalah apa sih? Jadi kalau Iya, misalnya iya, iya. udah datang ke psikolog itu udah dianggap, ih orang bermasalah nih, orang nih pasti ada gangguan jiwa nih, kayak gitu. Jadi orang Iya, akan iya, iya. berpikiran kayak gitu. Makanya akhirnya banyak yang nggak mau ke psikolog, takut, malu, kayak gitu. Oh, oke. Mm-mm. Ya, Nah, sebetulnya balik lagi ke poin kayak yang gimana Kak? gimana? Ya, Kak Rani? Sebenarnya balik lagi ke poin yang pertama tadi ya Kak, maksudnya psikolog bukan hanya ngurusin orang gila dan bukan berarti orang orang yang ke psikolog tuh berarti orang gila gitu ya Kak ya. Iya, Harus dipahami heeh. ya, dicermati ya, bahwa Mm-mm. ketika seorang remaja misalkan atau seorang mahasiswa mengalami putus cinta atau depresi ringan atau nggak bisa tidur atau stres karena masalah pekerjaan, stres karena kuliah Mm-mm. atau susah move on gitu misalnya, itu pun bisa ya sebetulnya melakukan pendampingan bersama psikolog ya karena memang perlu ya Kak. Iya. Kemarin kita sudah bahas ya apa sih ciri dan tanda-tanda kalau seseorang itu sudah butuh mencari psikolog ya Kak ya. Mm-mm, udah butuh ke Misalnya ketika psikolog, ya. misalnya ketika oh sudah berbulan-bulan masalah ini kok nggak kunjung selesai dan masih terus mengganggu dan diri Mm-mm. sendiri udah nggak bisa menyelesaikan, ayolah coba hubungi profesional gitu ya. Nah tapi kan Mm-mm. masalahnya anak-anak muda ini zaman sekarang tuh takut kalau rahasianya kebongkar gitu loh Kak. Suatu Iya, saat kalau temennya benar. ya kan, suatu saat temennya kalau tahu, ih Mm-mm. dulu aku udah pernah ke psikolog, ini berarti dulu aku sudah pernah gila nih, nah misalnya kayak gitu. Mereka tuh ketakutan gitu loh kak, Iya. akan gila gitu. Sebenarnya ya, sebenarnya dalam pada psikolog sendiri kita itu punya kode etik juga gitu, dan Iya, eh, iya, iya. dalam kode etik itu diungkapkan bahwa kita itu nggak bisa ngungkapin rahasia klien. Itu benar-benar terlarang dan nggak boleh dilakukan oleh seorang Betul, psikolog. betul. Siapapun itu, entah itu keluarganya atau apa, kecuali atas persetujuan sama klien itu sendiri. Karena ketika kita akan melakukan terapi atau apa gitu kan, kita butuh persetujuan klien dulu. Nah, eh, kalau misalnya memang dalam masalah tertentu kan kita tanya apakah masalah ini boleh diketahui oleh keluarga atau Ya, orang dekat gitu. Kalau misalnya klien mengatakan bahwa nggak boleh, ya itu berarti kita harus pegang itu karena klien itu adalah yang utama bagi psikolog ya. Hmm. tuh. Jadi jangan Jadi kita takut harus kalau misalnya rahasianya terbongkar karena pasti kita akan pegang teguh. pegang teguh ya. Berarti kalau Iya kebongkar kak berarti ya. pasti bukan dari kita ya kak ya. Iya bener-bener. Mungkin nggak sadar pas Dan lagi ngigau terus ngungkapin sendiri ya. iya iya bisa juga. Atau jangan-jangan waktu pergi ke psikolog ada yang menguntit di belakang kan nggak tahu juga ya. Nah, ya bener. Terus nguping atau pasang kamera perekam. Segitunya ya fans rahasianya ya kak ya. Oke, iya jadi kode etik ini satu hal yang sangat-sangat kita pegang ya, Kak Iin ya. Bahkan ketika kita mau di apa namanya dilantik menjadi seorang psikolog, ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan, kita pun melakukan sumpah ya. Tapi sumpah yang betul-betul harus kita junjung tinggi selama menjadi seorang profesional. Jadi salah satu sumpah yang kita junjung tinggi adalah menjaga kode etik dan oh ini Kak Iin kok keluar ya? Ya, jadi ketika kita akan menjadi seorang psikolog, ketika kita dilantik menjadi seorang psikolog, sumpah kita yaitu menjaga kerahasiaan klien dan berusaha seprofesional mungkin. Dan itu harus kita jaga selama rentang waktu ketika kita masih berprofesi menjadi seorang psikolog. Jadi tenang aja buat teman-teman, jadi nggak akan mungkin rahasianya bocor ke orang kecuali Anda sendiri yang membocorkannya. Bahkan ke keluarga atau teman terdekat pun, jikalau teman terdekat atau keluarganya meminta rahasia, orang itu misalkan adik saya atau keluarga saya kemarin ke Mbak ya, ke psikolog ya, ngomongin apa aja, itu tabu sekali untuk kita untuk membocorkan apa yang sudah diperbincangkan antara kita dengan si klien gitu. Jadi sangat-sangat nggak boleh kecuali atas persetujuan klien dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Tapi kalau secara kode etik itu dilarang teman-teman. Oke. Ya ini nanti kita sambil tunggu Kak Iin masuk lagi. Sekarang saya ada pertanyaan dulu dan saya sambil menyapa yang sudah masuk ya sebelum kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ada Sofia Ningsih Tajudin, Haryono Yosua, Agimoto Panggalo. Kak mau tanya, kira-kira orang yang overconfident itu perlu ke psikolog nggak ya? Dan ada Jamie Wang. Oke, overconfident perlu ke psikolog nggak ya? Masalahnya gini, Agimoto.
Dan salam kenal juga ya Agimoto ya. Ini kayaknya satu keluarga sama Kak Ii ini, Panggalo marganya. Overconfident itu yang seperti apa dulu? Karena overconfident itu banyak ya. Overconfident untuk hal-hal tertentu mungkin dibutuhkan. Tapi sekali lagi, sesuatu dalam kadar yang terlalu berlebihan, apalagi sampai mengganggu diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, sampai orang-orang di sekitarnya itu merasa tidak nyaman, ya mungkin itu pertanda bahwa orang ini butuh untuk ditolong sama profesional, yaitu psikolog. Jadi ini juga salah satu ciri-ciri atau pertanda ketika seseorang itu sudah butuh untuk menghubungi psikolog, yaitu ketika perilaku kita, ketika sikap kita, ketika hal-hal yang kita munculkan itu sudah mengganggu lingkungan sekitar kita, gitu ya. Jadi misalkan cemas yang berlebihan, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, dan lain-lain sebagainya gitu, sampai orang-orang di sekitarnya itu terganggu, nah mungkin itu pertanda bahwa Anda sudah butuh untuk mencari psikolog. Oke. Lalu, ini juga kita sambil menunggu Kak Iin untuk masuk lagi ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab ya Agimoto pertanyaannya ya. Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, boleh silahkan dilayangkan di kolom komentar. Oke. Nah, tadi kita berarti sudah bahas sampai di mana sih gangguan yang masih bisa ditangani oleh psikolog dan sampai di mana gangguan yang harus ditangani sama psikiater. Ini juga contoh ya teman-teman ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemi sekarang ini, orang-orang itu banyak sekali yang ya terjawab ya. Oke, terima kasih Agimoto. Ya, sama-sama. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini banyak banget orang yang merasa cemas secara berlebihan, teman-teman. Cemas secara berlebihan. Nah, kita perlu lihat cemasnya itu masih dalam kadar yang wajar nggak? Kalau cemasnya sudah sampai over sekali, sudah sampai istilahnya benar-benar nggak sehat, mengganggu lingkungan sekitarnya, sampai dia ini merasa tidak berdaya lagi untuk mau ngapa-ngapain, selalu cemas, selalu takut, dan lain sebagainya. Kalau memang sudah sampai over seperti itu, mungkin Anda butuh untuk menghubungi psikiater terlebih dahulu. Kenapa? Karena psikiater akan meresepkan obat untuk minimal menurunkan kecemasan Anda dalam tahap yang wajar, dalam tahap yang normal, dan kemudian bisa diatasi dan dibantu dengan psikolog untuk dilakukan konseling dan psikoterapi. Begitu ya, teman-teman ya. Lalu gangguan lain yang perlu banget untuk ditangani sama psikiater contohnya apa? Contohnya orang-orang yang mengalami halusinasi. Skizofrenia. Kita sering, zaman sekarang kita sering ngomong halu kamu ya, halu kamu ya. Nah, hati-hati karena halusinasi memang betul-betul ada ya, gangguan halusinasi itu. Kemudian ada delusi, ada ilusi, intinya gangguan di pola pikir yang sudah betul-betul mengganggu orang tersebut dan mengganggu lingkungan di sekitarnya. Ngomong nggak nyambung, ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri tanpa sebab yang jelas gitu. Nah, gangguan yang seperti itu tentu sudah pasti harus ke psikiater. Kenapa? Karena nanti akan diberikan resep obat minimal untuk menurunkan halusinasinya dan kemudian nanti sambil didampingi sama psikolog. Jadi keduanya bisa saling berkolaborasi ya teman-teman ya, tidak harus terpisah. Oke, saya akan invite lagi nih. Kesalahan teknis ya. Ayo Kak, biar saya nggak ngobrol sendirian nih. Invite lagi ya. Ya, buat teman-teman yang masih penasaran dan masih punya banyak pertanyaan, silahkan ya, boleh ya. Ini hari ini saya udah pakai pin seperti yang kemarin saya pakai. Hi, I am psychologist. Halo, saya adalah seorang psikolog dan siap membantu Anda. Oke. Kemudian saya sambil jawab lagi pertanyaan yang lain ya, karena waktunya terus jalan ya, teman-teman ya. Tadi kan udah terjawab gimana kalau misalkan Anda takut rahasianya terbongkar, karena nggak mungkin, itu ada jaminannya. Bahkan Himpunan Psikolog Indonesia itu juga memiliki undang-undang dan hukum tersendiri. Kalau misalkan seorang psikolog itu ketahuan membocorkan rahasia seorang klien, bahkan men-sharingkan permasalahan klien di sosial media atau apapun tanpa seizin si klien, apalagi sampai menyebutkan nama dan data diri, waduh, itu bisa kena pelanggaran dan kita akan bisa kena pasal undang-undang ya, teman-teman ya. So, Anda tenang aja. Anda bisa menuntut kami kalau sampai hal itu terjadi, teman-teman. Ini